Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itulah ungkapan sang proklamator Indonesia, yakni Insinyur Soekarno. Berbagai peristiwa penting layak dijadikan pelajaran bagi generasi-generasi selanjutnya. Sejarah merupakan pandangan masa depan atas beberapa peristiwa penting yang terjadi di masa lalu. Ikrar Sumpah Pemuda menjadi peristiwa penting yang layak untuk diangkat kembali untuk menyatukan beragam perbedaan, mulai dari etnis, suku, ras, bahkan agama. Ikrar Sumpah Pemuda dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda tercetus dari keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan 2 hari, yakni pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia, Jakarta. 2 tahun sebelumnya telah juga dilakukan Kongres Pemuda I mulai tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia. Tujuan Kongres Pemuda I antara lain mencari jalan pembina perkumpulan pemuda yang tunggal, yaitu dengan membentuk sebuah badan sentral dengan maksud memajukan persatuan dan kebangsaan Indonesia. Selain itu, demi menguatkan hubungan antara sesama perkumpulan pemuda kebangsaan tanah air, Kongres Pemuda I diakhiri tanpa hasil karena masih adanya perbedaan pandangan. Setelah itu, digelar kembali beberapa pertemuan demi menemukan kesatuan pemikiran. Maka disepakati bahwa Kongres Pemuda II akan dilaksanakan. Hari pertama Kongres Pemuda II menempati gedung Pemuda Katolik, sedangkan Kongres di hari kedua diadakan di gedung Aus Java yang sekarang di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Tujuan Kongres Pemuda II antara lain melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia, membicarakan beberapa masalah-masalah pergerakan pemuda Indonesia, dan memperkuat kesadaran kebangsaan serta memperteguh persatuan Indonesia. Kongres ini diikuti oleh lebih banyak peserta dari kongres pertama, termasuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, Young Java, Young Sumateranen Bond, Young Bataks Bond, Young Islami Bond, Pemuda Kaum Betawi, Sekar Rukun, dan lainnya. Hadir pula beberapa orang perwakilan dari pemuda peranakan kaum Tionghoa di Indonesia dalam Kongres Pemuda II, seperti Oi Kei Xiang dan Chiu Jin Kui.
namun organisasi atau perhimpunan mereka belum diketahui. Gedung yang menjadi tempat dibacakannya Sumpah Pemuda merupakan rumah pondokan atau asrama pelajar atau mahasiswa milik seorang keturunan Tionghoa bernama Si Kok Leong. Gedung yang terletak di Jalan Keramat Raya 106, Jakarta Pusat ini diabadikan sebagai Museum Sumpah Pemuda. Setelah melalui proses panjang selama 2 hari, maka pada 28 Oktober 1928, para peserta Kongres Pemuda II bersepakat merumuskan 3 janji yang kemudian disebut sebagai Sumpah Pemuda. Adapun isi Sumpah Pemuda sebagai berikut. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar ini kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Dan pada penutupan Kongres kedua inilah untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Sumpah Pemuda yang dibacakan di arena Kongres Pemuda II dan dihadiri oleh kaum muda lintas suku, agama, dan daerah. Nantinya, 17 tahun kemudian, dari berbagai peristiwa yang terjadi dalam ikrar Sumpah Pemuda, dapat diambil berbagai pelajaran, terutama bagi kaula muda sekarang. Di antaranya, bagaimana pentingnya persatuan demi menuju suatu yang diinginkan, yakni kemerdekaan Indonesia. Serta para pemuda harus lebih giat lagi dalam berusaha untuk memajukan negara Indonesia, karena pemuda sekarang merupakan pejuang masa depan yang akan membawa Indonesia menuju generasi yang lebih maju. Sejarah mencatat kaum muda menjadi aktor utama dalam perjuangan bangsa melalui pertempuran bersenjata maupun diplomasi, perjuangan di jalan raya maupun organisasi di masa penjajahan
maupun kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa besar negeri ini mengajarkan anak-anak muda itulah yang berjuang paling depan, abai pada kepentingan pribadi, tidak peduli pada jabatan dan kursi. Pada mereka kita belajar, pada kaum muda itu bergantung masa lalu dan masa depan Indonesia. Negeri ini butuh aksi, bukan cuma janji. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari layak dijadikan inovasi pemuda zaman sekarang. Dedikasi pemuda Indonesia dengan mengingat kembali dan mengambil sejarah sebagai tonggak kemajuan di era sekarang. Dan keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928, Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia, Perapatan Pemuda-Pemuda Indonesia yang diadakan oleh Perkumpulan Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Yong Java, Yong Sumatera Nembon, Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun Pasundan, Yong Islami Terbon, Yong Batas, Yong Selbes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, rapatan lalu mengambil putusan. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, rapatan mengeluarkan keyakinan asas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar-dasar persatuannya, kemauan sejarah, bahasa hukum adat, pendidikan, dan kemajuan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam skala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan kita.